Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Gopi dan Ahem tidur dalam satu ranjang. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode pun dimulai. Rasi, Kokila dan Gopi sedang membersihkan gudang. Rasi melihat Kokila sedang mencari sesuatu. Rasi bertanya, apakah Bibi sedang mencari sesuatu yang penting? Kokila balik bertanya, kenapa kamu merasa aku sedang mencari sesuatu yang penting? Rasi menjadi kesal. Kokila meminta Rasi untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Kokila berpikir, mengapa aku tidak menemukan apapun tentang biji lonceng itu? Kokila berjalan pergi. Rasi bertanya pada Gopi, Gopi, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu yang penting? Gopi menjawab, tidak, jangan khawatir, aku akan bersama dengan ibu seperti bayangan. Rasi mulai mencoba mencuci otak Gopi. Kokila datang ke sana dan meminta Rasi untuk berhenti berbicara dan fokus untuk membersihkan gudang, karena masih ada banyak kamar yang perlu dibersihkan. Ponsel Rasi berdering tetapi Rasi memutuskan panggilan. Kokila mulai mengejek Rasi dengan berkata, ini pertama kalinya kamu melakukan sesuatu yang benar. Sekarang selesaikan pekerjaan dengan cepat. Rasi berpikir, aku harus segera menelepon ibu. Kokila berkata, sekarang kita akan membersihkan kamar Rasi. Rasi kaget dan menjadi khawatir. Kokila, Gopi, dan Rasi berjalan menuju kamar Rasi. Kokila sibuk berbicara dengan Gopi. Rasi segera menelepon Urmila dan memberitahu Urmila bahwa Kokila akan memeriksa lemarinya. Rasi meminta Urmila untuk segera memikirkan sesuatu. Urmila bertanya, apakah Gopi masih menempel pada Kokila? Rasi menjawab, Gopi selalu bersama Kokila. Sekarang apa yang harus dilakukan? Urmila melihat koran dan berkata, ibu punya ide. Ketika kalian sedang di kamar, ibu akan menelepon dan mengalihkan perhatian Kokila. Rasi menjawab oke dan menutup panggilan. Kokila berbalik dan melihat Rasi masih di belakang. Kokila bertanya pada Rasi, Rasi, mengapa kamu berjalan seperti kura-kura? Ayo cepat. Rasi langsung berjalan cepat dan segera masuk ke kamarnya. Kemudian Rasi membuka lemari dan berpura-pura membersihkan lemarinya. Kokila mengejek Rasi yang tiba-tiba begitu energi dan berlari seperti kelinci. Kokila menyuruh Rasi untuk mengeluarkan seluruh pakaiannya yang ada di dalam lemari. Rasi menjadi tegang dan segera menelepon Urmila. Tetapi Kokila tidak melihat itu. Kokila bertanya, Rasi, apa yang ada di dalam lemarimu? Rasi menjawab, ada perhiasan. Kemudian Kokila meminta Rasi untuk mengeluarkan seluruh pakaian. Rasi bertambah tegang dan khawatir, karena gelang kaki itu disembunyikan di tumpukan pakaian. Kokila akan membantu Rasi. Pada saat itu juga Mani datang dan berkata kepada Kokila, ada seseorang yang meneleponnya. Kokila pergi. Rasi merasa lega. Kokila berbicara dengan Urmila di telepon. Urmila mengubah suaranya, dan Urmila berusaha membuat Kokila bingung dengan membicarakan tentang burung dan binatang lain. Rasi memberikan sebuah buku tentang hantu kepada Gopi. Rasi berkata, buku ini memiliki segalanya tentang hantu. Gopi menatap Rasi. Urmila masih sibuk mengalihkan perhatian Kokila, dan Kokila tidak mengetahui Urmila yang telah mengerjainya. Rasi berkata kepada Gopi, Gopi, kamu harus menyelamatkan suamimu dari hantu. Kamu harus selalu bersama Ahem, khususnya di malam hari karena Anita akan datang. Gopi menjadi ketakutan. Kokila bertanya, burung apa yang sedang kamu bicarakan? Urmila menjawab, burung gagak. Kokila bertambah bingung. Rasi berkata kepada Gopi, Gopi, malam ini kamu harus tidur dengan Ahem di tempat tidur. Gopi kaget dan langsung menjatuhkan sare yang sedang dia pegang.
Gopi khawatir karena Ahem akan marah. Rasi meminta Gopi untuk melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan Ahem. Urmila memutuskan panggilan setelah puas mengerjai Kokila. Kokila berkata, "Sekarang aku harus menemukan pemilik biji lonceng ini." Kokila meletakkan biji lonceng itu di atas meja. Mani dan Rasi datang ke sana. Kokila sedang membersihkan kacang polong. Rasi kaget saat melihat lonceng gelang kakinya ada di atas meja. Kemudian Rasi bergegas mengambil 2 buah lonceng tersebut. Tetapi Kokila tidak melihat itu. Ahem dan lainnya pulang. Kokila datang ke sana dan sangat kaget saat tidak menemukan lonceng tersebut. Gopi menyajikan teh untuk semua orang. Kokila berpikir, siapa yang telah mengambil 2 biji lonceng itu? Sedangkan Mani dan Gopi sedang sibuk. Kokila menatap Rasi. Kokila berpikir, pasti Rasi yang telah mengambil biji lonceng tersebut. Kinjal meminta Daval pergi membeli 1 kotak mie sedap di pasar. Daval setuju. Kinjal melihat kemeja Daval digantung. Kemudian Kinjal bertanya, "Kenapa kamu tidak memakai kemejamu?" Daval menjawab, "Aku sengaja memakai singlet ini agar orang-orang ingin membeli singlet jualanku. Dan juga tubuhku lumayan bagus." Kinjal merasa malu, tetapi Urmila setuju dengan Daval. Kinjal marah karena Daval telah membuatnya malu. Urmila tersenyum untuk mengejek Kinjal. Zigar sedang membaca majalah. Rasi masuk. Zigar mengajak Rasi pergi ke Swiss untuk jalan-jalan. Rasi menjadi senang, tetapi tiba-tiba Rasi menolak karena Rasi sudah pernah pergi ke Swiss. Zigar menjelaskan, tetapi waktu itu adalah perjalanan bisnis. Sekarang kita akan pergi untuk liburan. Rasi menolak dan mulai menegur Zigar. Rasi mengingatkan pada Zigar yang telah menyebabkannya gagal berbelanja ketika sedang di Swiss. Rasi langsung tidur. Zigar menjadi patah hati dan bersedih. Ahem sedang tidur. Gopi masuk dan melihat Ahem sedang tidur di ranjang. Gopi berdoa agar Kanaji membantunya. Kemudian Gopi tidur di samping Ahem. Gopi mulai menatap Ahem. Gopi berkata, "Ini pertama kalinya aku tidur seranjang dengan Ahem. Setiap hari aku sibuk bekerja. Dan sekarang aku bisa melihat Ahem tanpa gangguan. Besok aku harus bangun sebelum Ahem bangun." Gopi tertidur di samping Ahem. Di pagi hari, Gopi terbangun dan kaget karena tidak menemukan Ahem. Gopi bertanya-tanya, mungkin Ahem ada di kamar mandi. Gopi bangkit dan sangat terkejut saat melihat Ahem tidur di lantai. Ahem terbangun dan menatap Gopi. Mereka saling menatap tanpa berbicara. Gopi menjadi ketakutan karena Ahem terus menatapnya. Tetapi Ahem tidak marah dan pergi ke kamar mandi. Gopi tidak percaya bahwa Ahem tidur di lantai dan tidak marah padanya. Gopi menjadi khawatir.